Ini saya view ya Pak ya. Ya, nah, mantap. Sekarang udah ya Pak ya? Bagus lah. Bagus. Datang seperti itu. Jadi saya mau buat alur pikirnya seperti ini Pak Moderator, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Kira-kira kualitas guru ini akan menentukan kualitas pendidikan, menentukan kualitas generasi. Kira-kira begitu ya Pak Moderator ya? Ya. Logik, alur logiknya begitulah saya bangun itu. Kira-kira kualitas berbangsa dan bernegara itu berarti bermula dari kualitas gurunya gitu. Jadi ada hal penting juga yang harus kita bicarakan bahwa kualitas guru ini sangat ditentukan kualitas pendidikan gurunya gitu. Jadi tidak bisa kita hanya sekedar bicara kualitas guru kalau nggak bicara kualitas pendidikan gurunya. Nah kira-kira yang kita maksud kualitas guru itu begini, bagaimana kemampuan guru kita mengimplementasikan atau mengintegrasikan life skill pada pembelajarannya. Itu yang terpenting. Karena sungguh tadi yang disampaikan Pak Direktur Pascal luar biasa, sungguh anak-anak datang ke sekolah itu untuk belajar life skill. Kalau dia pun akan putus sekolah di SMA, tapi punya life skill. Kalaupun dia putus sekolah di SMP, tetap dia life skill. Kalau bisa lanjut, bagus. Nah, sebagai guru yang kita maksud adalah bisa menginovasi pembelajaran. Kalau menginovasi pembelajaran, karena sejatinya murid datang ke sekolah untuk memperoleh bekal hidup yang baik sebagai bangsa Indonesia, maka mestinya yang diterapkan itu adalah life-based learning. Basisnya adalah problem-based learning dan project-based learning. Jadi kalau dikatakan menakar kualitas guru dalam rangka dan kontribusinya terhadap bangsa, ya kita takar seberapa kuat, seberapa paham, seberapa mampu menerapkan life-based learning, seberapa mampu menerapkan problem-based dan project-based. Jadi kalau ada pelatihan guru, simpelnya itu coba dilatih dia untuk problem-based. Kenapa harus problem-based? Karena hanya itu yang bisa mengajarkan life-based. Jadi learning. Hanya itu juga yang bisa mengajarkan apa yang kita sebut dengan berpikir tingkat tinggi, berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Itu hanya bisa dengan project-based dan problem-based. Nah kemudian kalau kita mau menakar kualitas guru, seberapa hebatnya dia bisa berkarya bersama. Jadi berkarya bersama siswanya. Kalau kita mau menakar kualitas guru juga, kita bicara bagaimana guru melibatkan seluruh stakeholdernya. Ya orang tua terlibat, masyarakat, dunia usaha, pakar, ahli, tokoh adat, semua itu jadi sumber belajar bagi dia. Sebab di era industri 4.0 ini, guru yang hebat itu adalah activated deep source of learning. Jadi siapa guru hebat? Dia bisa melibatkan atau mengaktifasi sumber belajar dimanapun sumber belajar itu. Termasuk tokoh masyarakat itu menjadi sumber belajar. Nah, itu kita kalau mau menakar kualitas guru. Maksud kita kualitas pendidikan apa? Tadi disinggung oleh Ibu Ketua Prodi. Pertama, kalau pendidikan kita ini mau kita lihat berkualitas, ya kurikulumnya outcome based. Berbasis masa depan, berbasis outcome, mengintegrasikan karir lulusan pada pendidikan. Kalau output itu hanya standar apa yang dimiliki oleh lulusan begitu tamat. Dan begitu kita bicara outcome based, mengintegrasikan karir pekerjaan dari lulusan itu pada pendidikannya. Jadi outcome based education, outcome based curriculum, outcome based learning, dan outcome based assessment. Kira-kira itu dasar-dasar yang penting sekali dalam pendidikan kita. Lalu pemetaan upgrade. Nah, kemudian yang berikutnya, ternyata kualitas pendidikan kita itu dilihat dari apakah bisa mengubah mindset, hard set, skill set, dan tool set. Apakah bisa menciptakan lifelong learner, a lifelong learner. Ternyata tugas terpenting dari pendidikan itu menciptakan para pembelajar dan mengubah mindset. Sebab apa yang dipelajari hari ini bisa berubah, bisa tak bermakna di masa depan. Kenapa? Karena bergeser. Karena itulah kita sudah bicara, bukan sekedar bicara lagi, kita bicara soal link and match, tapi kita bicara transformasi. Jadi mengubah mindset itu. A lifelong learner is a lifelong winner, kata orang bijak. Kemudian, apa sebetulnya yang dimaksud dengan kualitas generasi? Itu hanya berinovasi ternyata. Jadi kualitas generasi itu hanya inovasi. Inovasi yang bisa menyelesaikan seluruh persoalan kita. Persoalan beragama, berpolitik, beragama, berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara, itu hanya bisa diselesaikan dengan inovasi. Nah, kata kunci generasi kita itu, apakah generasi ini orang yang bisa berinovasi? Basisnya adalah bisa berpikir, bertindak, dan bertanggung jawab. Dan kualitas yang kita maksud berbangsa bernegara itu ternyata persis seperti alinea keempat Undang-Undang Dasar itu. Pertama, memajukan kesejahteraan, berarti untuk kesejahteraan. Yang kedua, untuk kecerdasan berbangsa, kecerdasan kehidupan, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Indonesia, generasi Indonesia, bangsa Indonesia adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa-bangsa di muka bumi ini. Itu ternyata yang kita maksud dengan kualitas berbangsa dan bernegara itu. Nah, alur pikir yang sederhana inilah, Pak Moderator, Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati oleh Allah, yang akan saya diskusikan secara singkat. Akar masalahnya adalah bahwa terkait dengan lembaga pendidikan guru itu jumlahnya sangat besar. Kemendikbud itu 589 dan Kemenak 980 ini pasca guru sebagai profesi. Dulu sedikit sekali LPTK, lalu sekarang luar biasa banyaknya. Mudah-mudahan banyaknya ini juga membawa barokah, bisa memperbaiki kualitas. Tapi akar masalahnya pada layer pertama, aspek politik, konsistensi kebijakan, kontinuitas kebijakan tentang guru menjadi amat sangat penting sebetulnya kita diskusikan. Yang kedua, analisis tentang kebutuhan guru untuk semua jenis dan jenjang, pemetaan dan pemerataan baik geografis maupun kualitas tetap. Jadi pola rekrutmen, bicara sistem pendidikan guru untuk pendidikan akademik dan pendidikan profesi. Jadi kita bicara dua-duanya, pendidikan akademik guru PAG dan pendidikan profesi guru. Tetapi tidak cukup hanya bicara itu, sebenarnya kita harus bicara soal sistem pemberdayaan dan pembinaan, kita bicara soal kesejahteraan, kita bicara soal bagaimana guru melaksanakan continuing professional development. Nah, sekarang perspektif peran guru dalam transformasi bangsa. Singkat saja Bapak Ibu, kira-kira target kita itu adalah bangsa yang transformatif lewat transformative education, lewat transformative learning, lewat transformative teacher, lewat transformative
penilaian, lewat transformatif proses. Jadi transformatif learning, dan lahirlah bangsa yang transformatif tadi itu lewat transformatif kompetensis. Maksudnya apa? Dia punya kemampuan berinovasi. Itu maksudnya transformasi itu kata kuncinya menjadi inovasi, dan itulah kemaslahatan kehidupan berekonomi, berpolitik dan mana. Tetapi dimensi terpenting dari kompetensi guru tadi sudah disampaikan, value, attitude, skill, knowledge, heart set, mindset, skill set, dan tool set. Literasi data, literasi manusia, literasi teknologi, dan literasi budaya. Itu penting. Dan yang tertinggi sebenarnya, karena tantangan begitu besar, maka guru nanti di masa depan adalah programmer, adalah coder. Nggak bisa lagi sekedar pengguna, dan kita sedang bicara juga pendidikan akademik dan pendidikan profesi guru yang terintegrasi, tidak lagi akan terpisah nanti di masa depan. Jadi masa depan kita itu saya kira bahwa nanti pendidikan akademik seperti di kedokteran. Nah, kenapa nggak seperti itu guru? Karena belakangan guru baru profesi. Jadi sudah sempat guru dilaksanakan bukan pendidikan profesi, tapi masa depan kita itu bahwa akademik dan profesi itu harus terintegrasi. Itulah memang pentingnya outcome based education, bicara dari ujung. Kalau dalam pandangannya Stephen R. Covey itu begin with the end in mind, selalu kan begitu, memulai dari akhirnya. Outcome based itu seperti itu dia, jadi makanya dikenal dengan backward design. Nah, artinya ini seluruh ini nanti berakhir pada reflective mindset dan lahir generasi growth mindset. Lahir para lifelong learner itu, lahir transformatif kompetensi tadi itu. Nah, tantangannya besar saya gambarkan di sini, dan rekomendasi-rekomendasinya saya gambarkan. Sebenarnya posisi kalau kita mau menakar dari kualitas guru dan perannya terhadap kemajuan bangsa, konstruksinya kira-kira seperti ini, tidak jauh beda. Nah, sekarang saya coba menakar kualitas guru ini dan melihat pada perkembangan teknologi. Bila perkembangan teknologi melebihi perkembangan pendidikan yang warna biru ini, maka yang ada social pain, kekacauan. Jadi kacau, nggak mengerti menggunakan teknologi itu. Itulah fakta kita sekarang, bahwa teknologi digital, bahwa mobile phone, smartphone itu tidak dikawal dengan baik oleh pendidikan sehingga penggunaannya kacau. Nah, kapan kesejahteraan lahir? Bila pendidikan lebih tinggi perkembangannya daripada teknologi itu. Jadi bahaya teknologi ini. Makanya untuk di masa depan kita akan berusaha bahwa pendidikan ini akan tetap memandu teknologi. Jadi pendidikan sebagai navigator yang menavigasi teknologi itu adalah hasil-hasil pendidikan. Nah, di sini posisi guru kita bila terlambat memang akhirnya kita fakta yang sekarang. Nah, kemudian saya selalu menyampaikan soal inovasi. Inovasi tadi itu, indeks inovasi kita rendah. Mengapa? Ya karena memang pembelajarannya tidak PBL, tidak PJBL. Saya selalu menyampaikan ini kenapa? Karena menurut saya pembelajaran kita harus kita geser yang menghasilkan. Inovasi itu benda hasil, sudah berupa hasil. Kreativitas masih ada dalam pikiran orang. Loh, kalau kreativitas rendah kenapa? Karena berpikir kita rendah, komunikasi juga tidak terlalu bagus, dan kolaborasi kita juga rendah. Kenapa tidak diintegrasikan dalam pembelajaran? Kenapa nggak diintegrasikan? Tidak dikuasai guru, simple. Jadi berarti kalau di sini kalau kita mau menakar kualitas guru kita tadi, udah saya sampaikan bisa nggak menerapkan problem dan project base. Nah, coba sekarang dilemanya. Saya sampaikan yang lalu seminar kita ini, Bu Ketua Prodi, Bu Ketua PPG, saya sampaikan. Kenapa kalau kita mau menakar kondisi guru kita, coba dia berbekal masa lalu, disuruh dia mengajar sekarang, dalam bahasa medannya sok mempersiapkan masa depan orang. Jadi agak kurang nyambung gitu loh. Nah, dia bekal masa lalu aja. Tapi ini bisa kita sambungkan bahwa guru siap menjadi guru masa kini dan segera bisa mengantarkan anak-anak Indonesia ke masa depan bila dia adalah seorang yang menjadi lifelong learner. Jadi dia adalah continuing professional development itu dilakukan by myself, oleh diri saya sendiri. Nah, oleh karena itu, ini satu-satunya cara untuk tetap bertahan menjadi di guru masa depan itu. Nah, sekarang kita lihat, kita takar kemampuan guru masa depan kita tentang life base. Murid anak-anak Indonesia akan menghadapi turbulensi dan perubahan yang amat sangat cepat. Karena itu dia perlu solving problem dan living and working together. Dan di situ didetailkan dan berujung pada we need life based learning approach, dan sosok utuh guru lahir dari situ. Nah, sekarang saya ingin menggambarkan bagaimana posisi dari problem based dan project based itu dalam rangka membangun kreativitas dan inovasi. Nah, bahkan untuk perguruan tinggi ini ditempatkan menjadi 8 IQ, sebab case method dan team based project itu menjadi keharusan sesuai Permendikbudnya. Bapak dan Ibu, ini sudah menjadi keharusan. Begitu cepat perkembangan dengan virtual classroom, artificial intelligence, augmented reality, virtual reality, ini semuanya adalah fasilitas yang bisa digunakan oleh guru kita. Jadi kalau ditanya bagaimana kualitas guru kita, menakar perannya, ya kita coba telusuri pelan-pelan bagaimana kapasitas, kapabilitas guru kita untuk menggunakan artificial intelligence yang tidak bisa dihindari itu. Nah, sekarang domain masalahnya ada di mana? S1 akademik. So, kita harus jujur mengatakan bahwa sejak sana kita aspek kelembagaan, kurikulum SDM Sarpras. Integrasi kurikulum, Undang-Undang 14 perlu direvisi, konsistensi kesinambungan. Kalau di PPG masalahnya kelembagaan, kurikulum Sarpras. Kalau di pola pembinaan dan pemberdayaan guru, ya saya kira CPD, insentif berbasis kinerja. Sekali orang ini kemitraan. Nah, di kita juga di LPTK menurut saya aspek kelembagaan dan manajemen SDM dosen, kurikulum, proses dan mahasiswa, sarana dan prasarana itu betul-betul harus mendapat perhatian kita. Nah, sekarang perspektif historisnya perlu ini supaya sama-sama kita pahami. Nah, milestone guru kita itu kita bagi 3 saja. Pasca 2015 mestinya sudah seluruh guru bersertifikat. Ya, kemampuan kita tidak segitu, makanya jadi guru mestinya pasca 2015 karena masa transisi undang-undang, dan antara 2005 sampai 2015 itu kelompok gurunya sebetulnya. Tetapi sampai sekarang kita belumlah menghasilkan guru yang bersertifikat untuk turun di lapangan. Nah, sekarang ini historicalnya. Kurikulum bolak-balik kita rubah dari fleksibel ke monotrack, kembali fleksibel semi kedinasan. Kalau kita lihat guru ini berkembang mulai dari sekedar taman SGB, SPG sampai bersertifikat. Pertanyaannya, apakah ada perubahan yang signifikan di sekolah? Sampai sekarang masih kita tunggu-tunggu. Kalau kita milestone-nya lihat, begitu ditetapkan menjadi profesi guru itu, ditetapkan undang-undang guru dosen, ada PLPG, sekarang PPG Daljab, sekarang PPG Prajab. Apa yang salah dengan ini semua? Sebenarnya by design, by konsep, ini sudah bagus semuanya. Tapi begitu di lapangan gurunya tidak menjadi tadi
bukan lifelong learner, CPD-nya nggak jalan, tidak shifting paradigm, maka tetap saja seluruh ini nanti menjadi tidak berguna atau tidak signifikan. Nah, sekarang modelnya, saya mengajukannya begini. Mestinya guru ini siswa terbaik, kepala sekolah ini guru terbaik. Jadi saya lebih menyoroti pada hal-hal yang mungkin bisa eligible kita lakukan. Jadi guru siswa terbaik, kepala sekolah guru terbaik, pengawas kepala sekolah terbaik, kepala dinas pendidikan pengawas terbaik misalnya gitu. Kalau ini yang terjadi, dia bisa menjadi narasumber dan bisa mengasistensi ke bawah dia. Kadisdik mengumpuli pengawas, mengerti, memberi arahan yang jelas. Nah, kemudian saya mengajukan modelnya begini. Mestinya tidak boleh ditinggalkan satu, uji kompetensi. Dua, penilaian kinerja. Berdasarkan penilaian kinerja itu lahir diklatnya. Jadi orang akan ketahuan siapa yang diklat dasar gitu. Itulah cara membina guru itu. Tiga ini yang perlu secara terus-menerus. Ada uji kompetensinya, ada penilaian kinerjanya, dan ada diklat yang secara terus-menerus. Dan saya perubahan mindset yang fundamental dari guru itu harus kita ikuti. Sebab kalau guru paradigmanya materi, sampai pensiun nggak bisa profesional. Nggak akan pernah profesional. Kalau paradigmanya itu paradigma materi. Ya tidak ada salahnya guru bercita-cita gajinya besar. Tetapi kalau itu paradigmanya itu. Tapi kalau paradigmanya bahwa kerangka guru ini adalah dalam rangka beribadah, saya kira tuntas persoalan guru Indonesia. Yang terakhir, kita punya harus strategi untuk mengeksekusi perbaikan yang saya usulkan tadi. Jadi kalau dikatakan pendidikan guru yang berkualitas itu, ini dia modelnya seperti ini. Mulai dari penyiapannya juga harus berkualitas, model pembinaannya. Nah, sekarang eksekusinya begini. Coba kita bayangkan 1.500.000 di lapangan sekarang lewat PSPL, pemberian sertifikat pendidik langsung. Jadi segala macam kita lakukan. Portofolio, habis yang portofolio, masuk PLPG, habis yang masuk PPG, Daljab. PPG Daljab pun kategori 1, kategori 2, dan masuk PPG Prajab. Sekarang kita berharap di 2023, 2024 kita tuntaskan aja lah PPG Daljab ini yang 2 juta ini. Nah, gimana caranya lah supaya tuntas ini? Supaya 2023 ini dan seterusnya kita sudah mengimplementasikan new model PAG, Pendidikan Akademik Guru Indonesia. Basisnya apa? Rekrutmennya berbasis jumlah yang pensiun. Asumsi keberhasilan PPG 9%, maka jumlah mahasiswa mestinya direkrut cukup 87.500 di 150 LPTK. Jadi perlahan-lahan nanti bisa kita memastikan bila jumlah guru 3 juta dalam 5 tahun konsisten di lapangan hadir semua guru itu akan guru yang profesional. Nah, sekarang konsistensi, mampukah sebenarnya negeri ini mampu? Ya gimana 2 juta Pak kapasitas LPTK? Ya kita cari cara-cara yang lebih akademik untuk menuntaskan itu supaya segera kita konsisten berada pada pendidikan akademik dan PPG yang terintegrasi tadi itu. Jadi mulai dari akademiknya udah terintegrasi. Ya, bagaimana dengan yang di LPTK tidak ada? Ya pasti kita bisa bekerja sama dengan perguruan tinggi lain. Jadi memang modelnya itu ya pasti kerjasama gitu. Nah ini kalau nggak ada ini, tapi strategi perbaikannya, eksekusinya itu menurut saya harus mengintegrasikan ini, kesungguhan. Jadi kesungguhan pertama, intelektual, kesungguhan politik, komitmen spiritual. Diwujudkan dalam bentuk apa? Reorientasi, visi, misi, ide, teori, konsep, sistem yang diterapkan. Jadi kita memang, di teori aja kita memang belum kuat ini tentang pendidikan guru ini. Jadi biasanya supaya sesuatu bisa sustainable, seperti kata Pak Direktur tadi itu, bahwa keberlanjutan itulah yang sangat penting. Supaya bisa sustainable biasanya idenya jelas, teori yang dipakai jelas. Jadi UPI itu pernah menulis landasan pendidikan by teori by praksis. Nah, sekarang masa saat ini perlu kita bicarakan. Jadi ini kesungguhan yang pertama yang harus dimiliki negeri ini kalau mau mengeksekusi pendidikan guru masa depan. Kesungguhan yang kedua, kelembagaan, kurikulum dan pembinaan guru. Nggak bisa kelembagaan seperti ini. Revitalisasi LPTK terus diwujudkan hanya revitalisasi prodi, terus diberikan uang 25 juta per prodi. Mau apa sebenarnya kita? Revitalisasi apa di LPTK 25 juta per prodi? Sebenarnya yang kita inginkan itu revitalisasi seperti apa? Sudah ada konsepnya, kita buat dulu bersama-sama di asosiasi LPTK. Sistem perencanaan kebutuhan guru, sistem rekrutmen, sistem pendidikan guru. Kesungguhan terhadap ini yang dibutuhkan sekarang. Bukan lagi desain, bukan lagi konsep. Kesungguhan tinggal. Kesungguhan yang ketiga, tata kelola, standar nasional dengan sistem karir dosen dan undang-undang guru, ya kan, skema pendanaan dan penataan PTS yang ada sekarang, penataan PTN serta penguatan sistem informasi. Saya kira inilah yang penting sekali kita wujudkan kesungguhan. Jadi kemanapun kita diskusinya, saya kira kesungguhan ini penting. Di ujung dari slide ini Pak Moderator, saya ingin mengutip 5 quote ini. Satu, ini, didiklah anakmu sesuai zamannya. Karena mereka bukan di zamanmu. Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar. Jadi belajar itu pahit. Tidak usah kita seru-serukan. Belajar menyenangkan tak penting. Belajar pahit, belajar kerja keras itu yang paling penting di Indonesia sekarang. Jadi konteks kekinian Indonesia, belajar yang sungguh-sungguh gitu. Bukan belajar yang menyenangkan. Nanti menyenangkan yang lain aja. Ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i. Jadi pahit belajar itu. Kata Peter Drucker, the greatest danger in times of turbulence is not the turbulence. Jadi bukan turbulensi itu yang bahaya yang paling besar. Bukan kelaparan dan kemiskinan itu. Tetapi it is to act with yesterday's logic. Jadi menggunakan logika masa lalu untuk merespon masalah masa kini. Menggunakan peta kota Bandung pada tahun 60 untuk merespon persoalan Bandung sekarang. Pasti marah-marah ujungnya. Karena nggak cocok lagi peta Bandung tahun 60 untuk merespon yang sekarang. Nah kata Albert Einstein, once you stop learning, you start dying. Itu pentingnya menjadi lifelong learner tadi. Tapi dari semua ini, saya paling suka apa yang disebut dengan Charles Darwin. It is not the strongest of the species that survive, nor the most intelligent. Bukan yang terkuat dan yang terpintar yang akan bertahan di muka bumi ini dan survive dalam arti maslahat, tetapi but the one most responsive to change. Jadi kita harus berubah. Hari ini harus lebih baik dari hari kemarin. Begitu Pak Moderator, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Pak Moderator. Pak Moderator masih di mute itu. Siap. Ya, oke. Mangga. Sebentar. Udah dengar kok Pak Moderator. Udah. Ya, oke. Iya. Barusan saya komentar ke paparan Prof. Sawal dari hulu ke hilir, atau di Bandung itu dari girang ke hilir. Karena ada geger kalong girang, ada geger kalong hilir.
Nanti main aja ke Bandung ya Prof. Sawal. Luar Ya, biasa. ya. Dan kalau kita catat di ini yang hadir itu ada daring, ada luring. Ya, ini yang daring itu sudah tercatat sekitar 175 peserta, ada Bapak Ibu guru, praktisi, ada juga pengambil kebijakan, ada mahasiswa S1, S2, S3, ada mahasiswa PPG juga. Yang hadir di ruangan ini, oh ya, di TPUP ada 400 lebih Prof. Sawal yang menyaksikan kita. Mudah-mudahan menjadi saksi sampai ke akhirat nanti. Amin, amin. Bapak sudah menyajikan sesuatu yang luar biasa. Kemudian di sini ada di ruangan ada sekitar 125 tadi saya hitung dengan orang yang keluar masuk ya ke WC. Oke. Terima kasih. Kita tunda dulu.